Islam datang ke Indonesia perlahan-lahan melalui jalur perdagangan. Pedagang Arab sudah berkunjung ke Nusantara selama berabad-abad. Pada abad ke-8, mereka sudah mendirikan pos perdagangan. Para pedagang ini beragama Islam dan berbagi kepercayaan mereka dengan masyarakat setempat. Bukti paling awal tentang Islam di Indonesia berasal dari batu nisan yang ditemukan di Sumatera. Batu nisan ini berasal dari abad ke-11. Tulisan di batu tersebut menunjukkan adanya komunitas Muslim. Ini menunjukkan bahwa Islam sudah mulai berakar di Indonesia. Seiring waktu, Kesultanan Islam yang kuat muncul di Indonesia. Kesultanan Malaka, yang didirikan pada abad ke-15, menjadi pusat perdagangan utama. Lokasinya yang strategis di sepanjang Selat Malaka memberinya kendali atas jalur pelayaran penting. Penguasa Malaka memeluk Islam, yang semakin memperkuat kehadirannya di wilayah tersebut. Kesultanan Demak di Jawa adalah pusat kekuatan Islam penting lainnya. Didirikan pada abad ke-16, Demak menantang otoritas kerajaan Majapahit yang mulai menurun. Kebangkitannya menandai titik balik penting dalam sejarah Indonesia. Islam menjadi agama dominan di Jawa dan menyebar ke pulau-pulau sekitarnya. Wali Songo memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh karismatik ini dikenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan pengetahuan mereka tentang ajaran Islam. Mereka bepergian secara ekstensif ke seluruh Nusantara, berdakwah, dan mengajak orang-orang masuk Islam. Wali Songo menggunakan berbagai metode untuk menyebarkan Islam. Mereka menyesuaikan ajaran mereka dengan adat istiadat dan kepercayaan setempat, sehingga memudahkan orang untuk memeluk agama baru. Mereka juga mendirikan masjid dan sekolah Islam, menyediakan pusat pembelajaran agama dan pembangunan komunitas. Upaya Wali Songo sangat berhasil. Jutaan orang Indonesia masuk Islam selama periode ini. Islam menjadi sangat mengakar dalam masyarakat Indonesia, memengaruhi budaya, nilai-nilai, dan tradisinya. Salah satu Wali Songo yang paling terkenal adalah Sunan Kalijaga. Ia terkenal karena keahliannya sebagai penyair, musisi, dan seniman. Sunan Kalijaga menggunakan bakat-bakat ini untuk menciptakan karya seni yang menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang sesuai dengan penduduk setempat. Warisannya terus menginspirasi umat Islam Indonesia hingga saat ini. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa, khususnya Belanda, pada abad ke-19, memiliki dampak besar pada Islam di Indonesia. Perusahaan Hindia Timur Belanda, yang didirikan pada tahun Masfu II, berusaha mengendalikan perdagangan rempah-rempah yang menguntungkan. Mereka secara bertahap memperluas pengaruh mereka atas Nusantara, menaklukkan wilayah, dan memaksakan pemerintahan mereka. Pemerintah kolonial Belanda awalnya toleran terhadap Islam. Namun, seiring dengan semakin ketatnya kendali mereka menjadi semakin waspada terhadap potensi Islam untuk memobilisasi perlawanan. Mereka menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan lembaga-lembaga Islam dan membatasi pengaruh para pemimpin agama. Meskipun ada pembatasan ini, Islam terus berkembang di Indonesia selama masa kolonial. Cendekiawan dan aktivis Muslim memainkan peran kunci dalam melestarikan dan menyebarkan pengetahuan Islam. Mereka juga mulai mengartikulasikan visi baru untuk Indonesia, yang bebas dari penjajahan dan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Awal abad ke-20 menyaksikan kebangkitan nasionalisme Indonesia. Para pemimpin dan organisasi Muslim berada di garis depan gerakan ini. Mereka menyadari bahwa Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan pemersatu dalam perjuangan kemerdekaan. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang didirikan pada awal tahun 1900 mempromosikan pendidikan Islam, reformasi sosial, dan kesadaran politik. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dari Belanda pada tahun 1945. Negara baru ini mengadopsi konstitusi yang menjamin kebebasan beragama. Namun, peran Islam dalam masyarakat dan politik Indonesia tetap menjadi bahan perdebatan. Pada tahun-tahun awal kemerdekaan, ada seruan untuk mendirikan negara Islam. Namun, usulan-usulan ini akhirnya ditolak. Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai ideologi nasionalnya, yang mengakui 6 agama resmi, termasuk Islam. Saat ini, Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia. Lebih dari 87% dari 270 juta penduduknya mengidentifikasi diri sebagai Muslim, menjadikannya pemain penting dalam komunitas Muslim global. Indonesia telah memainkan peran aktif dalam organisasi internasional, seperti Organisasi Kerjasama Islam.
Komunitas Muslim Indonesia beragam, mencakup berbagai interpretasi dan praktik Islam. Sementara mayoritas Muslim Indonesia menganut bentuk Islam yang moderat, ada juga sejumlah besar pengikut interpretasi yang lebih konservatif dan liberal.